Oke, balik lagi nih dengan kami, yaitu mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Araniri dengan program studi pendidikan Islam anak usia dini. Nah, jadi kami ini merupakan salah satu mahasiswi pada mata kuliah pengelolaan lingkungan belajar yang diampu oleh Ibu Lina Amelia. Nah, kami ini dari kelompok 2, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Kosniawati, kemudian ada teman saya bernama Frida Maulia Indah dan juga Kumala Putri. Nah, materi pembahasan kita kali ini yaitu pengelolaan lingkungan belajar yang aman untuk anak usia dini. Sebenarnya apa sih lingkungan belajar yang aman untuk anak usia dini itu? Nah, jadi lingkungan belajar yang aman ini adalah suatu ruang fisik yang mendukung anak belajar tanpa mereka itu merasa terancam ataupun tertekan. Kemudian ada beberapa aspek yang mencakup lingkungan belajar yang aman. Yang pertama itu ada kondisi fisik, yang mana di ruang kelas itu harus bersih dan juga bebas dari bahaya. Kemudian ada keamanan emosional, yang mana kita sebagai pendidik ini harus bisa menciptakan suasana yang nyaman serta mendukung anak itu dalam mengekspresikan diri mereka. Kemudian ada ruang untuk aktivitas, yang mana kita harus menyediakan area yang fleksibel untuk bermain dan juga belajar. Oke, selanjutnya itu ada teori menurut para ahli. Yang pertama itu ada Piaget, yang mana anak itu kan belajar melalui pengalaman yang konkret. Jadi lingkungan belajar ini harus mendukung mereka dalam mengeksplorasi. Kemudian yang kedua itu menurut Vygotsky, yang mana beliau ini mengatakan interaksi sosial ini penting sehingga lingkungan ini harus mendukung kolaborasi mereka dalam berinteraksi sosial. Kemudian yang ketiga itu ada Montessori, yang mana beliau ini mengatakan lingkungan belajar ini harus memfasilitasi kemandirian anak. Kemudian yang ketiga itu ada Erik Erikson, yang mana beliau juga mengatakan bahwa rasa aman dapat mendukung perkembangan identitas positif pada anak. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yaitu prinsip-prinsip desain lingkungan yang ramah dan aman bagi anak. Ada 4 prinsip. Yang pertama, skala yang sesuai. Nah, maksud di sini perabotan dan fasilitas harus sesuai dengan ukuran dan kemampuan anak-anak. Yang kedua ada fleksibilitas. Nah, lingkungan harus memungkinkan pengawasan yang mudah oleh orang dewasa. Yang ketiga ada kehangatan. Yang mana menciptakan suasana yang nyaman, aman, dan ramah bagi anak. Keempat, keberkelanjutan, seperti menggunakan bahan aman dan ramah lingkungan. Nah, dasar lingkungan yang aman dan ramah, anak harus mempertimbangkan skala, visibilitas, kehangatan, dan keberkelanjutan. Ini menciptakan ruang yang mendukung perkembangan anak secara fisik, emosional, dan sosial. Baik, materi selanjutnya, peran orang tua dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman. Orang tua memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung bagi anak. Keterlibatan orang tua dapat menciptakan kesadaran dan memperkuat hubungan antara rumah dan sekolah. Yang pertama itu komunikasi, yang kedua kerjasama, yang ketiga dukungan. Orang tua dapat memberikan dukungan emosional dan praktis bagi anak, membantu mereka merasa aman dan percaya diri dengan lingkungan belajar. Kerjasama antara orang tua dan guru dapat memberikan dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan aman. Komunikasi terbuka jujur antara orang tua dan guru sangat penting untuk memastikan keamanan bagi anak-anak. Baik, materi selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Baik, kali ini saya akan membahas mengidentifikasi dan mitigasi risiko di lingkungan AUD. Yang pertama itu mengidentifikasi risiko di lingkungan AUD. Mengidentifikasi risiko berarti mengenali segala hal yang bisa membahayakan anak-anak usia dini saat berada di lingkungan sekolah, terutama di ruang kelas. Risiko ini berasal dari berbagai aspek seperti ada 4 poin. Yang pertama, poin pertama itu fisik, misalnya lantai yang licin, perabotan tajam, mainan rusak, atau colokan listrik terbuka. Poin kedua itu lingkungan seperti pencahayaan, suhu terlalu panas atau dingin. Yang poin ketiga itu ada psikologis, misalnya guru yang terlalu keras, suasana yang membuat anak takut, atau tekanan sosial dari teman sebaya. Poin terakhirnya itu ada sosial, seperti konflik antara anak, tidak adanya pengawasan saat bermain, atau kurangnya pembahasan perilaku positif. Langkah awal dalam identifikasi ini biasanya dilakukan dengan observasi langsung di kelas dan di area bermain, serta mendengarkan masukan dari guru, orang tua, dan anak-anak sendiri. Yang kedua itu ada mitigasi, adalah tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang sudah diidentifikasi. Beberapa contoh langkah mitigasi yang poin pertama itu ada perbaikan fisik, yaitu menutup ujung tajam meja, menyingkirkan benda berbahaya, memperbaiki lantai rusak, dan menggunakan material aman untuk anak. Poin kedua pengawasan aktif, yaitu guru harus mengawasi anak, terutama saat bermain bebas atau di luar ruangan. Poin ketiga itu ada pendidikan karakter, yaitu mengajarkan anak tentang pentingnya saling menghormati, menjaga kebersihan, dan bersikap jujur. Poin terakhirnya itu ada prosedur darurat, yaitu menyediakan jalur evakuasi atau P3K dan pelatihan dasar keselamatan untuk guru dan staf.